Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Jami An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya, karena di hari yang penuh dengan keberkahan ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan aneka nikmat yang Allah berikan kita dapat melangkahkan kaki kita beriktikaf, berzikir. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini digolongkan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Sebelumnya perkenankan khatib mengingatkan pribadi dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segenap perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Perkenankan khatib pada pertemuan kali ini akan membahas sebuah tema yang berjudul bahagia dan sengsara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin banyak yang mengira bahwa
orang yang hartanya banyak, orang kaya, hidupnya selalu bergembira. Mungkin ada juga mereka yang hidupnya miskin, penuh derita dan sengsara. Ini terkadang ada dalam benak diri kita. Terkadang ada persepsi yang mengungkapkan bahwa kemiskinan berarti sengsara dan menderita. Bisa jadi kaya itu karena hartanya banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita analogkan, kita bandingkan ketika kita membesuk saudara kita yang sedang diopname di rumah sakit, maka kita akan menemukan berbagai macam orang sakit. Di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Derita yang mereka dapatkan ada yang parah, ada yang tidak. Kesemuanya itu ada rasa sakit yang mereka derita, sehingga mereka merasa tidak bahagia. Kesemuanya menginginkan cepat sembuh dan kembali kepada keluarga masing-masing. Terbukti bahwa kesehatan sebagai sumber kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kebanyakan orang mengatakan bahwa kaya, miskin, sehat, sakit, tetap selalu kecewa dan merasa tidak bahagia apabila mereka beranggapan bahwa harta merupakan sumber kemuliaan dan kemiskinan sebagai sumber kehinaan. Maka apabila ada orang yang beranggapan seperti ini, maka orang kaya akan selalu ingin bertambah kaya, sementara orang miskin akan selalu mengangankan kekayaannya. Akibatnya, hadirin yang dimuliakan Allah, banyak orang kaya yang selalu merasa takut kehilangan hartanya. Ketika harta itu tidak diperoleh, maka timbul rasa kecewa, timbul rasa frustasi, bahkan bisa menjadi stres. Dan kebalikannya, kepada orang miskin muncul berbagai keluhan, muncul rasa resah, gelisah karena kekurangan harta. Itulah kemudian yang menimbulkan banyak penyakit pada manusia. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang mengukur kebahagiaan, mengukur kesengsaraan, mengukur kemuliaan dan kehinaan itu dengan harta. Termaktub dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, Allah mengatakan, fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'ammahu fayaqulu rabbi akramah. Adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu dimuliakan orang tersebut, diberikan kesenangan, diberikan harta, pangkat dan sebagainya, maka orang itu berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi akhanan. Sebaliknya, ketika Tuhan mengujinya dengan membatasi rizkinya, hartanya berkurang, pangkat dan golongannya turun, maka orang itu berkata, Tuhan sedang menghina diriku. Justru hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan, kesenangan hidup merupakan ujian dan cobaan dari Allah, bukan suatu kemuliaan dan kehinaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bahwa sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah bagian cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekayaan materi tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Sebagaimana kekurangan harta tidak perlu menjadikan seseorang itu merasa rendah diri. Karena banyak orang kaya merasa sengsara dan banyak orang yang miskin namun tetap tersenyum bahagia menjalankan hidupnya. Kenapa?
rata-rata orang miskin akan selalu bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Bagi kita sebagai seorang mukmin, meyakini bahwa nilai kemuliaan, kehinaan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diri sendiri atau masyarakat sekitarnya. Penilaian Allah bukan berdasarkan asal keturunan, bukan berdasarkan warna kulit, bukan purna karena harta atau kekayaan, pangkat dan kedudukan. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, ketakwaan, ketaatan menjadi ukuran Allah dalam menentukan mulia atau hinanya seorang manusia. Semakin takwa seseorang, maka insya Allah ia akan semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Takwa itu hadirin yang dimuliakan Allah bersifat khafiyah, tersembunyi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, at-taqwa hahuna, sampai 3 kali sambil memberi isyarat ke dada beliau sendiri. Orang lain tidak mungkin mengetahui ukuran ketakwaan kita. Yang paham ketakwaan pribadi kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. Dalam pergaulan, orang bisa mengukur ketakwaan orang lain dengan memperhatikan kadar akhlaknya, kadar budi pekertinya, kadar adabnya dalam bergaul. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat yang sedang kumpul pada waktu itu, wahai sahabatku, maukah kalian ku beritahu orang yang sangat aku kasihi, orang yang sangat paling dekat kepadaku nanti duduknya di yaumil qiyamah? Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, kami dekat tempat dudukmu di yaumil qiyamah nanti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang nantinya dekat denganku, dekat sekitarku adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya akhlak sebagai perwujudan pencuatan dari rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun kayanya seseorang, betapapun tinggi pangkatnya, luas kekuasaannya, bila kufur dan buruk tingkah lakunya, maka tidak berharga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, betapapun miskinnya seseorang, hidupnya sederhana, sekedar untuk berjuang dalam hidup, tapi akan menjadi harga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ia selalu meningkatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pandangan mukmin tentang bahagia dan sengsara sangat ditentukan oleh pandangannya mengenai kemuliaan dan kehinaan itu. Bila seseorang bergembira dengan ketakwaan yang dilakukan dan berdosa karena berbuat maksiat yang ia pernah perbuat, maka ia termasuk orang yang mukmin. Jika ia bergembira dengan akhlaknya yang baik dan merasa sedih karena akhlaknya yang buruk, maka ia juga sebagai seorang mukmin. Tidak mungkin hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan bangga, akan selalu menyebutkan dosa-dosanya, akan menyebutkan segala apa yang ia lakukan. Rata-rata orang yang bertakwa akan menyesali segala kesalahan ia dengan selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, ukuran bahagia adalah sejauh mana kita mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita dalam melaksanakan amal ibadah serta melaksanakan ajaran Islam. Mereka yang hidupnya bahagia adalah orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah, orang-orang yang selalu dapat melaksanakan perintah Allah, sehingga
nilai-nilai ketakwaan kita, nilai-nilai ibadah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat fastanibul munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa juhdina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, khutbah kedua khatib ingin mempertegas kembali bahwa saat ini begitu banyak peristiwa dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita selalu aktif, selalu giat dalam mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari keberkahannya, kita mencari suri tauladan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita introspeksi. Kita lihat diri kita, sudah seberapa banyak contoh-contoh yang kita bisa ikuti dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seberapa banyakkah kita menjaga lisan kita? Sudah seberapa banyakkah kita menjaga hati kita, menjaga panca indera kita dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kita? Semua itu bisa jadi nilai-nilai ibadah yang kita lakukan sudah banyak, sudah terkumpul menjadi modal kita bertemu dengan Allah. Akan tetapi apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, hati kita, lidah kita sebagai salah satu akhlakul karimah, sangat disayangkan dan bisa merugikan kita semua. Mudah-mudahan materi khutbah singkat ini mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga hati kita, lisan kita, dan selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lamu anallaha amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi kursi wa ayyaha bil mu'minina min ibadi wa qad azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham li ummati sayyidina Muhammad wastur li ummati sayyidina Muhammad wasbur li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'ala ma yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Summa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.
لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة